Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya? Semoga semua selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Nah, siapa yang menyangka nih teman-teman, hanya karena masalah sepele itu bisa berakibat fatal. Dan kasus kali ini benar-benar bikin geleng kepala. Ya, hanya karena kelalaian sang istri dalam melakukan sesuatu ternyata bisa menyebabkan suami menjadi gelap mata. Nah, gimana sih kisah lengkapnya? Yuk kupas tuntas di channel Rika. Darsi adalah seorang wanita tua berusia sekitar 60 tahun. Ia tinggal di desa Ciparakan, Dusun Bantardawa, Pangandaran, Jawa Barat. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya membantu sang suami untuk bekerja di perkebunan. Suaminya bernama Tajo, berusia 57 tahun. Keluarga Darsi mengatakan Tajo ini dikenal sebagai seorang suami yang sangat temperamental, pemarah, sering melakukan tindakan kekerasan. Bahkan dia terlalu sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Darsi sang istri. Akhirnya dikarenakan tidak kuat dengan perlakuan suami, Darsi pun memutuskan untuk pisah ranjang. Lalu kemudian mereka resmi bercerai. Nah, Tajo memutuskan untuk tinggal sendirian saja di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah mantan istrinya itu. Darsi pun demikian. Ia tinggal sendirian di rumah karena sang anak kandung yang bernama Tarwi sudah menikah dan tinggal tidak jauh dari rumahnya Darsi. Para warga yang mengenal mereka pun mengatakan bahwa Darsi dan Tajo adalah pasangan suami istri yang memang kerap bertengkar, walaupun dikarenakan permasalahan sepele. Tetapi tidak ada yang pernah menduga teman-teman, di hari itu tubuh Darsi ditemukan terbujur kaku di kebun tempat ia bekerja sehari-hari dengan kondisi mengenaskan. Suatu hari sebelum kasus ini terjadi, tepatnya di tanggal 7 Februari 2022, Darsi sempat menitipkan amplop nih berisi uang 20 ribuan yang kemudian dia berikan kepada Tajo yang saat itu sedang bekerja di kebun. Namun, dikarenakan umur Darsi ini sudah bisa dibilang lanjut usia, sehingga membuat matanya itu ternyata mulai rabun. Tanpa sengaja, dia pun memberikan amplop yang salah dan berisi uang mainan kepada sang suami. Setelah mendapatkan amplop tersebut, Tajo kemudian langsung berkunjung ke sebuah acara pernikahan di salah satu rumah tetangganya dan ia pun memberikan amplop itu. Tak disangka teman-teman, kala itu sang pemilik acara merespon amplop berisi uang mainan itu dengan sangat serius dan menurutku cukup berlebihan. Ia merasa dipermainkan dan tidak terima. Pada tanggal 8 Februari, tetangganya ini langsung mengembalikan amplop yang berisi uang mainan itu kepada Tajo. Hal itu pun langsung membuat Tajo merasa malu dan sekiranya dia langsung emosi berat dan mendatangi sang mantan istri. Ya, dia ingin menanyakan maksud dan tujuan Darsi memberikan amplop berisi uang mainan itu. Dan ia menganggap bahwa sang mantan istri ini memang sengaja melakukannya untuk mempermalukan dirinya. Nah, saat di sana mereka pun langsung cekcok mulut dengan hebat sampai terdengar oleh para tetangga. Nah, kemudian teman-teman keesokan harinya di tanggal 9 Februari pagi hari, Tarwi sang anak, ia pun mulai mempunyai firasat buruk tentang ibunya. Pasalnya setiap pagi Darsi ini sering terlihat keluar rumah sambil bersih-bersih. Namun di hari itu rumah ibunya ini tampak begitu sepi. Nah, mengetahui ada hal yang mencurigakan,
Tarwi pun langsung mengetuk pintu rumah ibunya ini sambil memanggil-manggil nama ibu. Nah, karena tidak ada jawaban, dia kemudian bergegas datang ke rumah ayahnya untuk menanyakan keberadaan ibunya itu. Namun saat di sana, Tajo hanya mengatakan tidak tahu. Dan Tajo pun langsung seperti buru-buru meninggalkan rumah. Merasa kesal karena sudah diacuhkan, akhirnya Tarwi pun sempat menegur ayahnya dengan meminta sang ayah untuk segera berdamai dengan ibunya. Nah, karena kala itu masih belum tahu di mana keberadaan ibunya, dia kemudian menanyakan ke beberapa warga sekitar. Sampai pada akhirnya dia mencari ke perkebunan tempat ibunya biasa bekerja. Dan benar saja teman-teman, saat di kebun tersebut, dia pun terkejut karena menemukan sang ibu telah meninggal dengan posisi tertelungkup. Tarwi pun kala itu langsung berteriak dan ia meminta tolong kepada para warga. Nah, setibanya di lokasi kejadian, warga mengatakan bahwa sama sekali tidak ada indikasi penyiksaan ya di tubuhnya Darsi. Dan akhirnya dikarenakan hal itu, mereka yakin bahwa Darsi ini meninggal akibat kecelakaan. Mungkin terjatuh seperti itu ya maksudnya. Namun kecurigaan warga kala itu mulai muncul dikarenakan terlihat di bagian leher Darsi ada sedikit bekas luka lebam yang tidak wajar. Nah, pada akhirnya di keesokan hari, tubuh Darsi ini pun langsung disemayamkan di pemakaman umum yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya. Nah, seminggu setelah kejadian ini terjadi, Tarwi memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Saat di sana, dia menjelaskan kepada polisi bahwa ada kejanggalan di bagian tubuh ibunya, seperti ada yang sengaja menyakiti ibunya gitu ya. Kecurigaan Tarwi pun menuju kepada Tajo sang ayah. Karena pada saat tubuh Darsi ditemukan, Tajo ini menghilang dan hingga kini tak kunjung kembali ke rumahnya. Nah, sebelum melapor ke pihak kepolisian, Tarwi dan istrinya ini sudah melapor ke pihak RT ataupun RW di sana. Dan sangat disayangkan, mereka kala itu sama sekali tidak merespon tentang kasus ini. Dan hingga berita ini ditulis dan video ini juga diupload, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian sektor Kalipucang Polres Pangandaran. Karena menurut polisi, mereka masih harus melakukan pencarian kepada Tajo yang diduga kuat telah melakukan pembunuhan ini. Nah, rencananya teman-teman, pihak kepolisian akan segera membongkar makamnya Darsi untuk melakukan otopsi lebih lanjut di rumah sakit. Sekianlah kasus yang masih menjadi misteri ini teman-teman. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan. Dan bagaimana nih menurut kalian dengan kasus ini? Apakah menurut teman-teman respon dari pemilik acara terlalu berlebihan? Atau bagaimana menurut kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!